moderator dari kelompok 7 dengan nama perusahaan Hibbles. Baik, untuk presentasi dari Hibbles ini akan diberi waktu selama 10 menit. Kemudian akan ada sesi tanya jawab selama 5 menit, dan setelah itu sesi untuk investasi. Baik, apakah sudah siap untuk presentasinya? Sudah. Boleh dimulai sekarang ya. Slide-nya mulai di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, perusahaan kami adalah Hibbles, di mana perusahaan ini merupakan brand atau industri pakaian olahraga yang dimana problem pertamanya adalah di Indonesia limbah tekstil mencapai 2,3 juta ton per tahun dan diperkirakan akan meningkat selama bertahun-tahun 70% jika tidak ada tindakan yang kita ambil. Banyak produk fashion berbahan sintetis seperti 100% murni polyester sulit terurai dan berakhir sebagai limbah jangka panjang yang mencemari lingkungan. Next. Lalu problem yang kedua yaitu polyester murni tidak menyerap keringat dengan baik, terasa panas dan dapat memicu iritasi kulit akibat kurangnya sirkulasi udara, serta ketika saat mencuci polyester banyak mikroplastik yang keluar dari bahan tersebut hingga capai kepada rantai makanan kita. Next. That's why kita hadir di sini, dan solusinya adalah menyadari tanggung jawab sebagai bagian dari industri yang menghasilkan limbah tekstil. Hibbles hadir sebagai solusi inovatif dengan menghadirkan pakaian olahraga premium yang mengedepankan keberlanjutan tanpa mengorbankan performa yang kita pakai. Lalu memimpin solusi pakaian olahraga berkelanjutan di Indonesia, memadukan polyester katun untuk daya tahan dan kenyamanan tropis di Indonesia, mengurangi limbah tekstil, serta mengedukasi konsumen menuju pilihan eco-conscious. Lalu produk unggulan kami yaitu Hibbles merupakan pakaian olahraga premium yang memadukan antara kenyamanan dan keberlanjutan. Kami menggunakan bahan hibrid polyester katun yang lebih tahan lama, cepat kering, dan cocok untuk iklim tropis seperti di Indonesia ini. Next. Kami berbeda dengan merek premium lainnya, yaitu Hibbles lebih menawarkan harga yang lebih terjangkau tanpa mengorbankan kualitas yang akan kita pergunakan. Hibbles akan memulai pasar melalui Asia Tenggara, ya, utamanya seperti di Indonesia. Lalu dalam 2 hingga 3 tahun pertama, kita akan menargetkan 0,2% pasar Indonesia dengan target 7,2 miliar. Kompetitif, kita ada 5 faktor pembeda. Yang pertama, fokus lingkungan. Nike dan Adidas terbatas, lokal umum tidak ada. Hibbles fokus utama. Kemudian harga cenderung lebih tinggi, Nike Adidas. Kemudian lokal umum terjangkau tapi kualitas rendah. Hibbles berkualitas dan harga terjangkau. Teknologi fabricage, Nike Adidas jarang, lokal umum tidak ada. Hibbles katun dan polyester. Nyaman untuk tropis, Nike Adidas tidak spesifik, lokal tidak teruji. Hibbles dirancang untuk iklim tropis. Branding lokal relevan, Nike Adidas global oriented. Terus lokal umum, lokal kurang inovasi, dan Hibbles relevan, lokal dan modern. Kemudian Hibbles merespon tren global dan insight media sosial akan lonjakan permintaan konsumen terhadap pakaian olahraga yang fungsional dan estetis, menciptakan produk yang menjawab kebutuhan konsumen dengan pakaian yang nyaman, stylish, dan multifungsi. Produk dirancang untuk mereka yang gym dan kegiatan sehari-hari dengan kualitas bahan hybrid. Kemudian desain menggunakan pastel warna earth tone dan pastel, dan juga ini untuk rencana kita 2 tahun ke depan. Pertama ada
Mei sampai Juli kita ada pengembangan produk dan identitas brand. Juli sampai September kita peluncuran online dan awareness campaign. Oktober hingga November umpan balik dan iterasi produk. Desember kita ada riset ekspansi dan evaluasi kinerja awal. Next. Yang ada produksi skala dan distribusi retail Januari sampai Februari. Maret hingga Mei ada kampanye sustainability dan koleksi terbatas. Juni hingga Agustus ekspansi regional dan adaptasi produk. September sampai Desember pendanaan dan roadmap jangka panjang. Selanjutnya ada traction. Bisa dilihat di sini ada dua grafik yang berwarna oranye dan juga hijau. Nah, yang grafik warna hijau itu menunjukkan penjualan jumlah unit produk yang terjual di setiap bulannya. Kemudian yang warna oranye itu menunjukkan pengguna. Jadi itu mengukur jumlah pelanggan baru yang membeli produk setiap bulannya. Next. Kemudian ini adalah financial projection dari Hybris. Tahun 2025 kami masih berfokus pada produksi secara terbatas, uji pasar dan juga branding. Pada tahun 2026 atau tahun kedua, produksi kami meningkat lebih banyak menjalin mitra dan kerjasama dengan penjual. Kemudian pada tahun 2027 atau tahun ketiga, brand kami sudah dikenal luas, distribusi stabil dan juga margin kami meningkat secara signifikan. Oke, next selanjutnya yaitu dari segi pendanaan kami modal keseluruhan yaitu membutuhkan sebesar 900 juta yang terdiri dari modal pribadi sebesar 100 juta, dari investor atau mitra sebesar 400 juta, dan dari keuntungan bisnis kita sebesar 200 juta, dan dari pinjaman atau kredit sebesar 100 juta. Next. Dari kesimpulan yaitu dalam mengembangkan Hyper Blast sebagai pelopor brand fashion premium yang mengusung tema habit confirm, kita memiliki rencana jangka panjang untuk kesiapan masa depan. Salah satu aspek krusial yaitu dalam perencanaan bisnis yaitu memiliki exit strategi dan atau strategi keluar yang tepat. Next. Ini adalah contoh tim kita. Yang pertama adalah Leno sebagai CEO dan brand strategis. Lalu kedua adalah saya, Irahmatul Aulia sebagai Creative Director and Product Designer. Lalu Rizky Nur Alfadia sebagai Sales and Customer Relation Manager. Lalu next ada Zidan Ramadhani di mana Head of Marketing dan Digital Campaign, serta Dina Asma sebagai Head of Operation and Inventory. Lalu Nabila Octavia sebagai Finance and Admin Officer. Terima kasih. Oke, waktunya masih tersisa 2 menit 55 detik. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab dengan waktu 5 menit. Oke, saya mulai ya. Siapa yang ingin bertanya? Mafil dari kelompok. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan bertanya, melihat pasar pakaian aktif sangat kompetitif, bagaimana Hybris menjaga keunikan dan tetap relevan sebagai dominasi brand busana global? Ini menunjukkan slide kompetitif. Untuk jawabannya seperti yang kita ketahui tadi, untuk kompetitifnya sudah dijelaskan oleh Mbak Okta, di mana brand besar seperti Nike atau Adidas di faktor pembedanya adalah di fokus lingkungan, harga terjangkau, serta teknologi hybrid fabric dan nyaman untuk iklim tropis, serta branding lokal relevan. Di mana Hybris sendiri ini untuk fokus lingkungan menjadi fokus utama, lalu untuk harga terjangkau dan berkualitas tinggi dengan masih menyamakan dengan rata-rata budget pelajar. Lalu yang ketiga adalah teknologi hybrid fabric, di mana kita tergolong unik, di mana adalah polyester yang berbahan plastik disatukan dengan katun untuk menjaga kenyamanannya. Lalu yang keempat ada nyaman untuk iklim tropis, di mana Indonesia ini termasuk dengan iklim tropis, jadi kita mengutamakan di Indonesia dulu. Lalu yang kelima adalah branding lokal relevan, di mana kita juga menjadi utama atau motivation kepada brand lokal lainnya untuk menjadi relevan, modern, serta berkelanjutan. Apakah sudah cukup menjawab? Oke, siapa lagi yang ingin bertanya? Boleh langsung angkat tangan ya. Najib mau tanya nggak?
mungkin tanya aja apa yang lebih di-brandkan lebih spesifik dari produk ini. Gimana kalau kartun kan, mungkin kalau kartun minusnya akan tambah di harga kan ya, itu mungkin apa yang menjadi apa ya, kayak kita akan membeli walaupun itu agak lebih di harga mahal. Oke, sebelum menjawab pertanyaan itu, pertama range harga kita adalah di baju harga dengan 100.000 sampai 500.000, di mana itu ada ketentuannya seperti aksesoris, hoodie, serta sport bra atau mungkin legging dan pakaian olahraga lainnya. Nah, bagaimana sih kita mengatur bahan katun yang mahal dan juga mungkin akan terbatas saat ini di band yang problem. Karena kita adalah bahan utamanya adalah limbah atau plastik, dimana yang seperti kita ketahui polyester itu bahannya dari plastik ya guys. Jadi tapi kan masalahnya adalah jika kita pakai 100% polyester itu bisa menyebabkan iritasi dan juga mikroplastiknya itu berbahaya untuk keberlanjutan. Nah, that's why kita memakai katun untuk menjadi polyethylene atau hybrid comfort yang bisa membuat bahan polyester ini juga menjadi nyaman dan memblend kedua bahan itu menjadi produk fashion yang bisa terurai dan juga keberlanjutan. Apakah sudah cukup? Kita masih tersisa waktu 1 menit 30 detik. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Margarita. Mungkin dari strateginya ya, kayak lebih spesifiknya itu gimana, karena kan juga dari produk sport kan juga banyak kayak size-nya, dan juga mungkin namanya kan lebih tinggi atau lebih terkenal. Mungkin dari Hybris gimana caranya biar bisa menjangkau pasar lebih luas? Kita menggunakan strategi digital dan berkolaborasi dengan influencer. Lalu kita akan bergabung dan menggait mitra secara reseller untuk memasarkan produk kita. Dan juga untuk pemasarannya mungkin kita mengikuti event nasional seperti Jakarta Fashion Week atau yang lain. Kita kan bahan utamanya adalah plastik dan ingin rencananya mengurangi limbah tekstil juga. Nah, jadi mungkin Gen Z sekarang itu sudah mulai terbuka pikirannya tentang gimana sih ramah lingkungan, gimana sih keberlanjutan masa depan kita. Nah, jadi kita menggunakan motivasi itu dengan membuat komunitas serta progres lainnya untuk membuat mereka tertarik, terutama para Gen Z yang suka dengan kayak ekoplastik, ekosius, dan juga komunitas lingkungan sehat. Baik, waktunya sudah habis ya. Sekarang kita akan memasuki sesi investasi. Jadi Hybris ini membutuhkan sebesar 400 juta untuk mengembangkan perusahaannya. Gimana kalau sesi investasi ini kita mulai dari perusahaan terakhir nomor 8 ya, jadi gantian. Dari kami bantu kita akan menginvestasikan sebesar 75 juta. Selanjutnya kelompok 6. Oh iya, dari semua bisa mungkin pastikan 60 juta. Kelompok 5. Kelompok 4. Aku kelompok 3. Selanjutnya kelompok selanjutnya kelompok 5.
Waduh. Dari kami dalam menangkap investasi 50. Oke. Kelompok 3. Kami dari Ecopor investasi 50 juta. Kelompok 2. Dari e-commerce kami akan menginvestasikan sebesar 45 juta. Oke. Kelompok terakhir, kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1. Dari Mas. Oke. Jadi dana yang terkumpul ini sebesar 365 juta. Baik, presentasinya kita tutup, kita akhiri sekarang. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di komentarnya tuh langsung sekarang apa nunggu sama yang lainnya? Sekarang aja gak sih biar masuk ke Ada. kemarin kan disatuin berdua. Ya, Mungkin kita sekarang satu-satu aja biar masuk ke video masing-masing aja ya. Boleh? Yaudah, yuk. Aku sendiri atau kamu mau yang nyuruh mereka? langsung aja nggak sih? Oke, dari Hibles mungkin akan meminta komentar dari kalian, dimulai dari kelompok 1. Tolong suaranya diperjelas dan dipertegas dan juga keras. Saya untuk kelompok itu bagus, persiapannya bagus kok. Bagusnya juga kan saya masih banyak, jadi manajemennya waktunya juga bagus. Ya. Kelompok 2. Dari kelompok 2 buat kelompok 7 udah bagus, presentasinya juga kayak kelihatan dan dipersiapkan banget. Tapi untuk variasi produknya perlu ditambahkan di Ya, terima kasih. Kelompok 3. Untuk dari kelompok 3 presentasi sudah bagus, jelas, terus penggambaran produk, terus masanya sudah bagus. Cuma mungkin pas presentasi tadi mungkin ada yang pas itu kurang sesuatu Kenapa? yang ada bilang pas gitu. Oh ya. Terima kasih. Kelompok 4. Inovasi produknya cukup bagus dan dapat menjadi suatu saat mencapai efektivitas. Inovasi produknya cukup bagus dan dapat memanage waktu saat mencapai KPI itu saja. Kelompok 5. Presentasinya sudah bagus, jelas, terus inovasi produknya juga kreatif, terus PPT yang ditampilkan juga bagus, terus minusnya tadi yang di penjelasan angka tadi udah bagus. Kelompok 6. Ya, terima kasih dari kami. Mungkin semuanya untuk keseluruhan udah bagus sih, tapi mau sedikit aja mungkin untuk manajemen waktunya sih bagus, tapi mungkin bisa dimanfaatkan lagi seperti yang ini ya. Kayak ini kan kita walaupun ini disediakan awalnya kan cuma tentang produk, tetapi kan juga tentang uang. Dan di sini kita langsung awal dana langsung 900 juta. Dan itu kita kayak kaget itu kalau bisa langsung banyak, itu buat apa aja gitu. Itu aja sih. Mungkin nanti bisa dikasih keterangan 900 juta itu untuk apa aja. Ya, terima kasih. Kelompok 8. Dari kami bantu kelompok 8. Dari kalian problemnya sudah ada ya, problemnya untuk menyelesaikan masalah-masalah plastik. Untuk inovasi yang kalian tawarkan juga sudah cukup bagus. Dan pada saat presentasi
tulisan ya yang masih bisa kalian gunakan untuk bisa menyampaikan hal-hal penting lagi. Seperti contohnya ini dan hal-hal lain yang investor itu perlu ketahui. Jadi dan juga kadang mungkin saya beberapa melihat ada yang terburu-buru membawakan dan juga ada yang terlupa juga. Itu mungkin menjadi catatan ya bagi kelompok kalian. Itu aja dari kami. Terima kasih. Oke, untuk semua kelompok, terima kasih dari Higles telah memberikan komentar positif dan juga saran kita ke depannya. Dan juga terima kasih untuk investasi kalian. Semoga Higles menjadi perusahaan yang terus berkembang dan juga sukses nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.